Dia bilangnya 1 bulan bisa 10 juta, terus sampaian bos-bos itu mengejar dia, mengental dia untuk angsuran segitu, yo keberatan. Ini dalam tanda kutip juga untuk trek ekspedisian ya, bukan untuk trek tambang. Kalau untuk trek tambang itu penghasilan bulanannya kotor itu jauh lebih banyak dibandingkan trek ekspedisian. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin menjawab dari pertanyaan teman. Jadi kapan hari itu ada yang bertanya ya, Mas kuncinya apa? Kok jadi sopir di Rafli Trans itu bisa bertahan lama banget dan betah, tidak ada kendala sama sekali. Jadi begini ya, semua itu tergantung dari pengertian antara sopir dan pemilik. Aku itu ikut di Rafli Trans itu udah ada 8 tahun lebih. Jadi mulai awal Rafli Trans itu ada 1 armada sampai 4 armada, dan saat ini tinggal 3 armada, yang biru, hitam, sama kuning. Jadi memang sudah lama banget ya. Semua itu yang pasti saling pengertian. Jadi pengertian antara sopir sama pemilik. Kayak aku ya, aku itu selalu memikirkan, ya bukan memikirkan ya, karena memang itu udah kewajibanku. Kita itu harus saling mengerti dan harus saling memahami. Jadi begini, aku itu kalau ada apa-apa selalu bilang langsung ke bosku. Jadi begitu pula bosku pun juga seperti itu. Kalau kita ada unek-unek, kita ada masalah, itu aku selalu bilang, kurangnya apa bilang. Jadi biar saling sama-sama mengerti. Aku sendiri pun juga seperti itu ya. Kalau ada kekurangan, bosku ada kekurangan, itu aku tetap bilang. Selain itu, waktu aku pernah jalan nyetir itu sama bosku sendiri, itu aku juga tidak canggung-canggung itu maksudnya begini ya. Jadi di waktu kita ada kerjaan, waktu di perjalanan, walaupun aku berangkat sama bosku, itu kalau ada tugas waktu di paketan muatan tinggi, itu kan mau nggak mau kan kita harus berdua. Jadi itu aku ya nyuruh bosku biasa, karena kita itu di perjalanan, walaupun dia pemiliknya, kita di jalan, itu kita posisinya itu sama. Kita sama-sama buruh. Kalau bos itu pengen enak, nggak mau rekoso, ya udah nggak usah ikut truk, duduk di rumah aja, dapat ongkos, dapat setoran, itu malah tidak capek. Jadi yang penting itu pengertian ya. Terus apakah ada masalah? Pernah nggak mengalami hal itu? Pernah. Namanya manusia itu terkadang kita itu ada slack, ada kurang pemahaman, seperti itu kan biasa. Yang pasti aku ya balik lagi ngobrol. Terkadang aku ditekan banget, aku juga nggak mau. Terus aku merugikan bosku sendiri pun juga nggak mau. Jadi pernah aku ditekan, suruh begini. Itu karena kata orang, ya wes akhirnya armada ini aku bawa ke garasi, aku balikin, aku bilang monggo armada nih, suruh bawa orang itu. Karena begini ya, aku tidak bisa, aku tidak mampu seperti dia. Ya wes tak kasihkan. Akhirnya bosku ya dia mengerti, karena memang aku udah sopir lama, dia pasti udah lebih paham dengan aku. Akhirnya ya wes nggak jadi seperti itu. Karena memang hasutan orang itu terkadang dipakai ya. Jadi ini aku tidak mendukung sopir, tidak mendukung bos ya. Ini aku posisinya itu aku mencoba ada di kedua belah pihak. Jadi untuk bos itu jangan mudah terhasut dengan kata-kata orang lain, sopir lain. Jadi jalanin aja kehidupanmu selama kamu nyaman dengan sopirmu, ya wis berjalan seperti itu aja. Kalau untuk masalah keuangan kan, kalau kita udah sama-sama berjalan kan enak. Tapi terkadang ada orang nih, misal aku 1 bulan dapat 5 juta nih, terus dapat ada hasutan dari orang, ada masukan nih, aku 1 bulan
bisa mendapatkan hasil 10 juta, taruhlah seperti itu. Tapi terkadang kan bos itu tetap tergiur nih dengan hasutan orang itu. Akhirnya dia menekan sopir untuk mengejar apa kata orang itu tadi. Jadi dia menyamakan kita dengan orang itu tadi, yang mana biasanya terus sopirnya ya lama-lama nggak mau lah, karena kita udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya ada hasutan orang, kita disuruh seperti itu, ya kita nggak bisa, kita nggak mampu, karena orang itu porsinya masing-masing. Yang penting dengan tanda kutip ya, kita itu sopir sudah standar umumnya sopir. Maksudnya begini, untuk di daerahku itu dengan line Jawa Jakarta itu standar normal itu pendapatannya 5 juta. Itu secara umum ya, umumnya, bukan khususnya, bukan yang ngebut-ngebut banget, itu standarnya segitu. Tapi dengan line Bali itu per bulannya ada di kisaran 7 juta. Tapi untuk sopir yang dia itu entah butuhnya banyak, entah dia lagi semangatnya, dia mampu di 10 juta, terus kita disuruh seperti itu. Terkadang kita nggak mau, tapi bos itu kadang tidak mau mengerti sampai segitunya. Yang penting menekan, dan akhirnya sopirnya itu melayu, bedat, dan akhirnya malah kan kocar kacir. Jadi sebagai bos itu sebaiknya itu ya kita melihat dari umumnya pendapatan armada, tidak usah peduli dengan hasutan orang lain. Untuk teman-teman yang punya armada lebih dari 1, yang punya 4 ataupun 5, pasti udah paham. Terkadang sopir banyak itu malah ibaratnya ini ya, kita itu mencari-cari muka, padahal muka itu udah ada di sini, tapi tetap aja ada yang cari-cari muka. Dan akhirnya ada satu yang bos percaya, dijunjung-junjung, pokoknya di APK dewe, dan akhirnya sopir yang lain itu dia malah mengundurkan diri semua. Jadi akhirnya kan malah kacau ya. Banyak kejadian seperti itu. Pasti teman-teman yang lama di dunia truk pasti paham. Tapi ini aku tujukan buat teman-teman yang pengen terjun di dunia truk ya, yang mungkin uangnya banyak, pengen punya banyak armada, punya banyak sopir. Karena untuk bos yang speknya seperti itu, dia punya uang bisa membeli armada, tapi dia belum pernah merasakan di posisi sopir. Jadi itu akan lebih sulit untuk kita memberikan dia pemahaman. Kalau bosnya itu dia orangnya keras, itu kita malah susah banget. Kalau untuk aku, alhamdulillah aku di Rafli Trans ini bosku pengertian. Ya aku ngelem bosku dewe. Tapi emang bener seperti itu, pengertian. Dia yang penting bulannya masuk itu ya wes. Terus masalah aku ke Bali, batu ada tumpangan itu tidak ini ya, tidak mempermasalahkan. Malah terkadang bosku itu dia kalau ada tambahan suka ngebel, ini ada tambahan, ini mau enggak, kalau mau dibawa ya wes. Bosku juga tidak minta, yang penting satu rate-nya setorannya segitu ya wes gitu, tidak banyak ini ya, tidak banyak tuntutan. Jadi kunci dari kita itu bisa bertahan lama. Untuk aku pribadi, karena aku nyetir juga belum lama banget, aku juga masih tahap belajar, itu sesuai dengan apa yang aku alamin. Yang penting kita itu sama-sama saling mengerti. Untuk sopir, yo kita berusaha untuk setoran bulanan kita tentukan umum konco, punjul yo rapopo, seperti itu. Terus seperti bos itu jangan banyak menuntut, jangan mudah kena hasut orang lain. Jadi orang lain dia bilangnya 1 bulan bisa 10 juta, terus sampaian bos-bos itu mengejar dia, mengental dia untuk angsuran segitu.
ya keberatan. Ini dalam tanda kutip juga untuk truk ekspedisian ya, bukan untuk truk tambang. Kalau untuk truk tambang itu penghasilan bulanannya kotor itu jauh lebih banyak dibandingkan truk ekspedisian. Sama truk yang sering memuat barang-barang terlarang. Namanya barang terlarang berarti kan larang, ongkosnya pasti juga larang, pendapatannya dia lebih banyak. Mungkin dia bisa memberikan setoran lebih dibandingkan dengan truk-truk yang lain. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman yang penasaran, yang kapan-kapan hari itu, iya ya aku bingung mengutarakan aku bisa bertahan lama ya, yang pasti pengertian. Aku itu kalau ada apa-apa yang pasti bloko, aku jarang gerenengin di belakang, aku langsung ngomong. Jadi aku biarpun ada bosku dua-duanya, dia nyuruh aku begini-begini, kalau aku nggak mau, tapi aku datang ke rumahnya ngobrol. Mungkin terkadang mereka itu agak cemberut ke piye, itu aku kasih pengertian begini, akhirnya paham juga. Jadi seperti itu, karena kebetulan bosku sendiri kan dia juga nyetir tuh truk yang kuning, dia bosku, dia mengerti kondisi di jalan, dia tahu bagaimana susahnya jadi sopir. Itu jadi membuatku lebih enak. Seperti itu. Semoga aja tidak kehasut kehasut orang. Kalau kehasut orang ya wes terserah lah. Itu yang penting kita itu kerja baik-baik. Kita sebagai orang buruh kerek, ini sandang pangan kita. Kita itu dikasih ladang orang, kita dikasih pegangan, dikasih ini terkan harganya juga ratusan juta ya, bukan 1000 2000. Ini ada ratusan, itu dipercayakan kepada kita. Ya wes, aku tak rawat, ini aku rawat sebaik mungkin sebisaku. Tapi kalaupun ada orang yang lebih baik dari aku, lebih baik dari kita, ya wes, kita nggak masalah, monggo silahkan armadanya dipakai orang itu. Yang penting kita kan sudah ini ya, sudah berusaha sebaik mungkin buat ngerawat, buat memberikan setoran, dan yang pasti kita saling pengertian. Seperti itu. Semoga video ini bisa menjawab dari angan-angan teman-teman kenapa aku bisa awet di Rafli Trans. Ya karena memang aku itu dari awal punya 1 sampai sekarang 2, nggak mau nambah lagi. Kayaknya nggak mau nambah lagi karena dirasa untuk saat ini lagi susah ya, untuk dunia armada itu susah. Terus mungkin bosku gini ya, cari sopir itu banyak, tapi kita itu yang sama-sama sepemahaman, sepengertian itu yang susah. Seperti itu. Jadi intinya saya juga gampang kesasut lah untuk bos-bos. Jalanin usahamu selama kamu penak karo sopirmu, jalanin seperti itu. Ojo manut omongane wong. Yang penting kita sama-sama enak, wis cukup berjalan seperti itu. Sekian, terima kasih. Oh, ini nih. Kalau ada salah kata, monggo teman-teman memberikan masukan, aku minta maaf. Kita itu di sini kita berbagi, kita bercerita, kita sharing. Kita itu mengeluarkan unek-unek sambil belajar. Sama buat teman-teman juga yang pengen mengetahui dunia truk ekspedisian. Semoga aku bisa menjawab seperti itu. Monggo silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar, nanti aku videokan. Tapi selain itu aku pengen membuat video itu, aku juga tetap tanya-tanya sopir-sopir lain seperti ini, baru nanti aku kemas, aku jadikan satu, aku buatkan video. Jadi kita itu biar kita menilai itu, aku membuat video itu berdasarkan dari real, dari nyata pengalaman teman-teman, bukan dari pengalaman kutok. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.